Jika melihat Aiden, kamu pasti akan berpikir kalau dia adalah pria impian, paras tampan, penuh perhatian, seolah dia akan melakukan apapun hanya untuk membuatmu bahagia. Aku pun sama. Aiden di mataku bak seorang pria sejati yang selama ini kunantikan. Sayangnya semua itu hanya tampak luar saja. Ketika Aiden bangkit dari koma selama hampir 6 bulan, sikapnya berubah. Melihat Aiden terbaring tak berdaya di rumah sakit selama itu membuat berat badanku turun drastis. Aku jarang sekali makan dan tidur selama mengurus Aiden di rumah sakit. Ketika Aiden sudah kembali sadar, ia sempat tak mengenal aku yang tidak lagi bertubuh gempal. Aiden mengalami kelumpuhan di bagian pinggul hingga kaki yang menyebabkan dia tidak bisa berjalan. Aku dengan setia merawatnya dan ingin sekali menikah, tetapi Aiden menolak. Ia meminta agar pernikahan kami diadakan ketika dia pulih sepenuhnya. 2 bulan berlalu setelah Aiden bangun dari koma, tapi perawatan secara berkala masih ia jalani, dan kami mulai kehabisan uang. Sekarang kamu sudah cantik dan menarik. Kamu harus menjadi penari klub. Aku kenal dengan pemilik tempatnya, dan ia akan memberikanmu uang yang banyak, ucapnya ketika kami tengah menyantap makan malam. Aku tidak bisa menari. Maksudnya aku bisa menari, tapi tidak di hadapan banyak orang seperti itu, jawabku gugup. Tapi kita sudah mulai kehabisan uang, dan aku tidak bisa bekerja dengan kondisi seperti ini, balas Aiden putus asa. Aiden tidak menerima alasan penolakanku terhadap pekerjaan itu, jadi kuputuskan untuk melakukannya. Walaupun sejujurnya aku sangat benci menunjukkan bakat menariku di hadapan banyak orang, tetapi demi Aiden, aku melakukannya. Aku sangat mencintai Aiden dan sangat ingin membantu dia membayar semua perawatan di rumah sakit agar cepat kembali pulih. Aiden benar, pekerjaan itu membuat aku menghasilkan banyak uang dengan cepat dan kusimpan di dalam tabunganku. Aku memberi akses penuh pada Aiden untuk melihat tabunganku agar ia tidak perlu lagi merasa khawatir tiap kali ingin melakukan perawatan di rumah sakit. Bekerja di sana membuatku sangat kelelahan karena aku harus merawat Aiden di pagi hari dan menari di malam hari. Aku mulai membenci pekerjaan itu, tetapi tidak punya pilihan lain selain bertahan di sana agar Aiden bisa berdiri di kakinya sendiri. Uang banyak yang kuhasilkan memang secepat itu, tetapi aku tidak tahan dengan godaan para pria ketika tubuhku mulai meliuk di atas panggung. Aku sangat membencinya. Entah dengan alasan apa pemilik klub tempatku bekerja mengirimku ke klub lain untuk tampil di sana. Tempat itu sangat jauh dari rumah, dan aku sangat mengkhawatirkan kondisi Aiden tanpaku. Namun, lagi-lagi Aiden memaksa agar aku pergi ke sana untuk mendapatkan uang lebih banyak. Aku berpikir kalau uang yang kukumpulkan masih belum cukup untuk bisa memulihkan keadaan Aiden. Jadi, lagi-lagi aku harus bertahan menghadapi situasi itu. Sebelum pergi, aku menyiapkan semua kebutuhan Aiden agar mudah ia jangkau, termasuk menyiapkan makanan yang bisa dipanaskan di dalam microwave. Aku dijadwalkan tampil selama 4 hari, tetapi di hari ketiga aku putuskan untuk kembali. Perasaanku tidak tenang karena meninggalkan Aiden sendirian di rumah, tetapi ternyata keputusanku membuka mataku lebar-lebar. Aku melewatkan waktu bebas menikmati suasana liburan di sana dan memilih kembali untuk merawat Aiden. Namun,
Ketika mendaratkan kaki ke tanah dan keluar dari taksi, aku melihat Aiden berdiri sambil berdansa dengan seorang wanita muda. Ia terlihat sangat bahagia, dan tak jauh dari tempat mereka berdiri, aku melihat beberapa kantung belanjaan dengan merek terkenal ada di sana. Tak percaya dengan apa yang kulihat, aku menghubungi dokter yang merawat Aiden di rumah sakit. Aiden sudah dinyatakan pulih dari 2 bulan lalu dan sudah tidak lagi melakukan perawatan secara berkala di rumah sakit, jawab dokter dari seberang telepon. Setelah bekerja di klub, aku tak punya waktu untuk menemani Aiden ke rumah sakit dan hanya mengantarnya hingga ia masuk ke dalam taksi. Aku tak menyangka dengan berita yang ku dengar saat itu. Selama aku bekerja dan mencoba bertahan dari apa yang ku benci, ia justru dengan santai menikmati uangku dan mencari kekasih baru. Saat itu aku menarik koper, kemudian masuk ke dalam rumahku. Tentu saja, wajah Aiden berubah menjadi pucat pasi dan berakting seolah dia masih tidak bisa berjalan. Aku sudah tahu semuanya. Kamu tidak akan lagi tinggal di sini dan mulai hari ini aku akan berhenti menari di klub itu, ucapku. Aiden dan wanita muda itu masih terlihat sangat canggung. Jadi aku pergi ke kamar untuk mengemas semua barang Aiden, lalu melemparkannya keluar rumah. Aiden memohon untuk memaafkan apa yang sudah ia lakukan, tetapi aku hanya menunjukkan pintu keluar dari rumahku. Aku menghubungi pemilik klub dan berhenti menari di hari yang sama. Tabunganku memang berkurang banyak, tetapi setidaknya itu cukup untuk membawaku liburan ke beberapa negara. Kejadian itu membuat aku belajar agar tak percaya sepenuhnya pada siapapun, meski aku sangat mencintainya. Sejak saat itu, aku tak lagi mendengar kabar tentang Aiden dan memutuskan pindah ke kota yang berbeda untuk memulai hidupku yang baru. Sekian.